Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya dan rekan saya Salsa Fitri Nurlaili akan dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Ada 3 poin inti yang ada di dalam makalah. Yang pertama, sejarah dan kondisi pendidikan Islam masa Orde Lama. Yang kedua, kebijakan pendidikan Islam masa Orde Lama. Yang ketiga, lembaga dan kurikulum pendidikan Islam masa Orde Lama. Ya, langsung saja tentang penjelasan sejarah dan kondisi Islam pada masa Orde Lama. Perkembangan Islam pada masa Orde Lama dimulai pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebuah dasar dalam bernegara. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Tujuan bagian pendidikan agama ada 3, yaitu yang pertama, memberikan pengajaran agama di sekolah negeri. Yang kedua, memberikan pengetahuan umum di madrasah. Yang ketiga, mengadakan pendidikan guru agama serta pendidikan hakim Islam negeri. Untuk kondisi Islam pada masa Orde Lama, di bidang pendidikan, perguruan tinggi Islam yang khusus terdiri dari berbagai fakultas keagamaan yang mulai diberdirikan oleh Kementerian Agama pada tanggal 26 September 1951 yang resmi dibuka dengan nama Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN. Di bidang hukum Islam, posisi hukum Islam semakin meningkat setelah Undang-Undang Peradilan Agama ditetapkan tahun 1989. Untuk bagian yang kedua, kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Ada 2 kebijakan di sini. Yang pertama, kebijakan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau biasa disingkat dengan BPKNIP yang menetapkan madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya sebagai suatu upaya untuk sumber pendidikan dan pencerdasaraan rakyat. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Kebijakannya yaitu pendidikan agama diberikan mulai kelas 4 SD sampai kelas 6. Yang kedua, di daerah yang agamanya kuat, misalnya daerah Sumatera, Kalimantan, Aceh, dan lain-lain, maka pendidikan agama diberikan mulai kelas 1 SD dengan catatan bahwa pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang sedikit pun dibandingkan dengan sekolah lain. Yang ketiga, di sekolah umum maupun kejuruan diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam dalam seminggu. Yang keempat, pendidikan agama diberikan kepada anak didiknya sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua atau wali kelas masing-masing. Yang kelima, pengangkatan guru agama, biaya pendidikan dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama. Yang keenam, pembentukan Majelis Pengajaran Agama Islam. Yang ketujuh, membina sebaik-baiknya pembangunan rumah ibadah dan lembaga keagamaan. Untuk poin yang terakhir, yaitu lembaga dan kurikulum pendidikan Islam pada masa Orde Lama, akan dijelaskan oleh rekan saya di video selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan dan semoga negeri kita tercinta ini dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada perkelahian, pertempuran, tidak ada apapun. Semoga negara kita tercinta selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga dan kurikulum pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Beberapa kebijakan pemerintah Orde Lama dalam bidang pendidikan dan agama berdampak terhadap pendidikan Islam, baik dalam konteks tujuan, materi, dan metode maupun strateginya. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya yang pertama yaitu madrasah. Semenjak 3 Januari 1946, Departemen Agama resmi berdiri dan menjadi bagian Kabinet Republik Indonesia. Tujuan lembaga ini secara intensi yaitu untuk memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan yang diberikan berorientasi dalam bidang pendidikan Islam yang bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah. Sedangkan tingkat-tingkatannya dilihat dari sisi waktu atau lama belajar di madrasah ketika itu yaitu awaliyah, yaitu khusus memberikan pelajaran agama pada anak yang bersekolah di sekolah desa. Lama belajarnya 6 tahun. Ibtidaiyah, yaitu lanjutan awaliyah atau lanjutan sekolah desa yang menamatkan Quran. Lama belajarnya 4 tahun. Sanawiyah sama dengan mulo, lama belajarnya 3 tahun. Sekolah Menengah Islam atau SMI sama dengan AMS, lama belajarnya 4 tahun. Yang kedua yaitu Madrasah Wajib Belajar atau MWB. Madrasah Wajib Belajar merupakan lembaga madrasah yang mulai berkiprah pada tahun 1958. Tujuannya yaitu implementasi amanat Undang-Undang Kewajiban Belajar serta diarahkan kepada pembangunan jiwa bangsa untuk mencapai kemajuan. Pelajaran yang diberikan yaitu yang pertama, pelajaran agama yang berupa keimanan atau akhlak, Al-Quran, fikih atau ibadah, tafsir, hadis, sejarah Islam, dan bahasa Arab. Yang kedua yaitu pelajaran pengetahuan umum, dan yang terakhir pelajaran kerajinan tangan yang berupa berkebun, bertani, beternak ikan, bertukang, dan membuat barang-barang triplex. Yang ketiga yaitu Sekolah Guru Agama Islam. Sekolah guru mulai dibuka pada 16 Mei 1948, namun pelaksanaannya tidak dilanjutkan karena terganggu oleh aksi militer Belanda II. Yang terakhir yaitu Perguruan Tinggi Agama Islam. Menurut Muhammad Yunus, perguruan tinggi berdiri pada 9 Desember 1940 oleh Muhammad Yunus Islamic College di Padang, Sumatera Barat. Lembaga ini terdiri dari 2 fakultas, yaitu Fakultas Syariah atau Agama dan Fakultas Pendidikan Bahasa Arab. Kurikulum pada masa Orde Lama yaitu rangkaian kurikulum yang selalu menyentuh tujuan, isi, metode, dan penilaian dalam sebuah pendidikan akan dapat ditemui dalam UUP 450. Diantaranya, dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang akan dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Dalam UUP ini tidak dinyatakan secara tegas materi pelajaran termasuk juga pelajaran agama yang harus diberikan kepada murid-murid di sekolah, sebagaimana salah satunya menyatakan dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut ataupun tidak. Materi pendidikan agama ketika itu belum diatur secara tegas dan belum pula diberikan secara ketat.
kepada semua peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan mengenai keikutsertaan dalam pelajaran agama. Sedangkan mengenai metode dan penilaian pendidikan dalam UUP ini sama sekali belum disentuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.